Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ekonomi asik, kita masih membahas tentang soal-soal pembahasan ekonomi. Saya ambil semua hampir dari Olimpiade. Nah, di sini kita saling berbagi ya. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube ini, Ekonomi Asik. Yuk kita bahas sama-sama. Pertama saya ambil tahun 2018 ke masih kabupaten ya. Nah, kalau dapat soal seperti ini, kita langsung menuju mata kita ke ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu apa? Yuk, ini masih materi mikro ya. Di sini pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Kalau yang sempurna jelas jumlah penjual dan pembelinya itu banyak. Itu sudah terpikir oleh kita. Nomor satu. Yang kedua, barangnya itu biasanya homogen. Nah, kalau diferensial itu bukan pasar persaingan sempurna, maka itu tidak sempurna. Ini diferensial adalah monopolistik. Nih, udah terpikir ya? Oke. Terus, kalau pasar persaingan sempurna, kalau jumlah penjual dan pembelinya banyak, tentu penjual tidak akan dapat menguasai pasar. Maka yang menguasai beberapa penjual itu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu? Pasar oligopoli. Mudah kan? Yuk kita lanjut. Kurva permintaannya berbentuk horizontal. Berbentuk horizontal itu artinya berapapun harga, maka penjual untungnya segitu-gitulah. Maka disinilah disebut kurvanya bersifat dengan horizontal. Ya, ini betul. Lanjut lagi, terdapat terdapat kebebasan keluar masuk pasar. Karena itu tadi, karena jumlah penjual dan pembelinya banyak, tentu ini akan mudah untuk masuk ke dalam pasar ini. Jadi jawabannya yang betul adalah nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Apa itu ya? Kita lihat optionnya. C. Oke, mudah kan? Yuk. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada mengerikan sepertinya ya, banyak sekali gitu yang mau kita baca, tapi lanjut lagi. Triknya adalah lihat apa yang akan diminta dari soal tersebut, yaitu adalah premi konsumen. Apa sih premi konsumen? Premi konsumen itu sama dengan super marginal. Nah, sebelum kita jawab, saya akan gambarkan ke dalam bentuk grafik nih. Sekalian nanti jika ada dapat soal dari sudut pandang produsen, kita tahu. Ini demand, ini supply. Di sini kalau super marginal atau premi konsumen adalah pembeli atau konsumen yang mempunyai atau memiliki daya belinya di atas harga pasar. Harga pasar itu terbentuk adalah di E. Titik E, di sini titik E-nya nih. Nah, batasnya adalah dari sini. Kalau begitu, kalau konsumen memiliki daya beli di atas harga pasar, berarti dia mempunyai uang lebih dari harga pasar. Kalau seandainya dari sudut super marginal atau premi produsen, yaitu produsen memiliki atau biaya produksi di bawah harga pasar. Nah, karena harga pasarnya di sini, maka di sini adalah premi produsen
Dan di sini adalah premi konsumen. Kalau dilihat dari kurva. Yuk kita lanjut balik lagi ke soal. Cari pilihannya yang menyatakan bahwa konsumen daya belinya di atas harga pasar. Nomor 1, Aris bermaksud membeli telepon HP terbaru yang diinginkannya dengan berbekal uang tabungan sebesar 3 juta dan dia ke toko ternyata harganya 2.750.000. Kalau begitu masih ada sisa kan? Nah, berarti ini termasuk premi konsumen. Yang nomor 2, Pak Ali membuka usaha bengkel. Kalau membuka berarti ini dari sudut produsen. Berarti bukan ya. Nomor 3, Marina memiliki uang 500 yang akan digunakannya untuk membeli sepatu baru. Ternyata harga sepatunya itu harganya 400. Uang si Marina masih bersisa 100. Artinya daya belinya di atas harga pasar. Ini betul. Lanjut nomor 4. Bu Suci bermaksud membuat busana pesta untuk tetangga. Ini namanya langsung terpikir ya, langsung dari sudut pandang produsen. Jadi bukan pilihannya. Nomor 5, Pak Rusti bermaksud membeli home theater yang untuk di rumahnya. Dia punya uang 6 juta dan ternyata home theater itu harganya di pasar dilihat 6 juta. Berarti ini pas-pasan. Berarti di sini dia harga sama dengan harga pasar. Ini bukan super marginal tapi disebut dengan marginal. Jadi pilihannya adalah 1 dan 3. Mudah bukan? Kita lanjut lagi soal yang ketiga. Saya ambil tahun 2014. Ini soal hitungan. Tapi jangan takut. Soal ini kelihatannya agak sulit. Tapi enggak, ada triknya. Yuk kita lihat pada tingkat pendapatan. Nah ini maaf ya, saya salah ketik. Ini adalah 500.000. Berarti kita lambangkan dengan Y1 yaitu 500.000. Maka konsumsinya kita lambangkan dengan C itu 400.000. Nah, pada saat tingkat pendapatannya naik menjadi 1 juta, kita Y2, maka tingkat konsumsinya adalah 600. Yang ditanya adalah hasrat menabung marginal. Hasrat menabung marginal itu sama dengan MPS. Nah, ingat rumusnya kalau MPS adalah S sama dengan min A ditambah BY. Nah, kalau begitu, di sini kita dapat diketahui cuma C. Nggak usah takut, kita ambil langsung dari S-nya. S-nya di sini artinya 100.000 dan yang kedua, tabungan yang kedua adalah sebesar 400.000. Nah, kita ingin tahu nih berapa A-nya, berapa B-nya. Kalau untuk mendapatkan B itu adalah hasrat menabungnya per hasrat Y. Maka ini 300. Ini 300.000. Sedangkan ini 500.000. Maka 3/5. 3/5 itu kita bagi nih. 3/5. 0. Berarti ini 6 kali ini 30. Berarti 0,6. Mudah bukan jawabannya? Gak usah takut ya kalau untuk dapat soal seperti ini. Kita lanjut ke soal hitungan. Nah, di sini saya ambil tahun 2017. Di sini kita berkaitan dengan titik keseimbangan, tapi ada pajaknya nih. Nah, yuk kita buat diketahui dulu. Diketahuinya itu PD-nya itu 60 min 2 Ki, PS-nya min 20 plus 3 Ki. Pajaknya yang diberikan oleh pemerintah itu sebesar adalah 5. Nah, kita ingin mencari titik keseimbangan setelah pajaknya berapa. Kita ingat bahwa
syarat untuk titik keseimbangan itu syaratnya adalah PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Kalau di soal sudah fungsinya itu sama, jadi nggak usah takut lagi. Terus untuk mendapatkan bagaimana nih dengan pajaknya? Nah, pajak atau subsidi hanya berlaku untuk di fungsi PS. Maka yang akan kita ubah adalah fungsi PS-nya. Kita ambil nih PS-nya adalah min 20 ditambah 3Q. Nah, kalau pajak itu menambah, kalau subsidi itu mengurang. Nah, maka pajak akan menambahi harga dari barang tersebut, maka ditambahin. Maka kita dapat min 20 ditambah 3Q ditambah 5. Jadi PS-nya adalah min 15 ditambah 3Q. Sudah dapat PS baru setelah pajak. Maka syarat untuk titik keseimbangan setelah pajak kita dapat rumusnya PD sama dengan PS setelah pajak. Yuk kita masukkan fungsinya. PD 60 min 2Q sama dengan min 15 ditambah 3Q. Kita sederhanakan semua 15 ini ke sini jadi 60 ditambah 15 3Q ditambah 2Q. Maka ini dapatnya 75 dan ini adalah 5Q. Maka Q sama dengan 75 per 5. Berapa nih? 75 bagi 5, 5 berarti 25, 15. Q-nya kita sudah dapat 15, maka kita cek nih betul nggak Q-nya 15 harganya harus sama. Jadi kita masukkan ke sini ya, saya potong. PD sama dengan 60 min 2Q. Kita masukkan harga Q yang baru, 60 min 2 kali 15. Berarti 60 min 30, berarti ini 30. Nah, kita cocokkan juga PS yang setelah pajak yang tentu kita masukkan min 15 ditambah 3Q. Kita masukkan min 15 ditambah 3 dikali 15. Min 15 ditambah 45 sama dengan 30. Sama dong. Nah, kalau begitu di sini PS dengan PD-nya sama, maka kita masukkan titik keseimbangannya adalah Q, P. Maka Q-nya duluan 15,30. Jawabannya adalah A. Mudah bukan? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kalau ada saya munculkan soal persis seperti ini tapi ada subsidi, nanti kita coba ya di soal tahun berikutnya. Jangan lupa ya like, subscribe channel ini Ekonomi Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.